Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda dipenuhi dengan tanda-tanda kecil, getaran halus yang seolah mengarahkan Anda menuju sesuatu yang lebih besar? Perasaan ini bukan kebetulan, melainkan panggilan dari alam semesta yang sudah lama menunggu Anda untuk menyadarinya. Setiap tantangan yang Anda hadapi, setiap kesunyian yang Anda rasakan, adalah bagian dari perjalanan yang lebih dalam menuju kebangkitan spiritual Anda. Saat ini, jika Anda masih di sini, membaca pesan ini, itu adalah bukti bahwa alam semesta telah mengarahkan Anda ke titik ini untuk satu tujuan, membangunkan Anda dari keterikatan dengan rutinitas yang biasa. Anda telah dipilih, dan perjalanan ini bukan tentang perjalanan fisik semata, melainkan perjalanan menuju diri sejati Anda. Ini adalah momen penting, di mana kesadaran Anda siap untuk melampaui batasan-batasan dunia material dan melihat kebenaran yang lebih luas. Apakah Anda siap untuk mendengarkan panggilan ini, membebaskan diri dari ilusi, dan melangkah menuju takdir Anda yang sesungguhnya? Pesan yang akan kuberikan ini mungkin akan menggetarkan jiwa Anda hingga ke relung terdalam. Jika Anda membaca kata-kata ini, maka itu bukanlah kebetulan. Alam semesta telah memanggil Anda dengan cara yang halus namun kuat. Ada kemungkinan bahwa Anda telah merasakan getaran halus di dalam diri Anda, sebuah kesadaran yang tiba-tiba muncul tentang adanya perubahan besar yang sedang berlangsung di kehidupan Anda. Setiap momen yang Anda alami, setiap peristiwa yang tampaknya tidak berarti, mungkin sebenarnya merupakan bagian dari panggilan yang lebih besar yang sedang menuntun Anda menuju kebangkitan spiritual. Kehadiran Anda di sini adalah tanda bahwa Anda berada di persimpangan jalan, di mana alam semesta mengundang Anda untuk menyadari potensi sejati Anda dan melangkah ke dalam perjalanan yang akan mengubah hidup Anda secara mendalam. Ini adalah waktu untuk membuka hati dan pikiran Anda terhadap perubahan yang akan mengungkapkan kebenaran yang lebih tinggi dan memandu Anda menuju tujuan yang lebih mulia. Sebagai seorang penjelajah jalan spiritual, perjalanan Anda bukanlah kebetulan. Setiap langkah, setiap tantangan, bahkan setiap momen kesunyian memiliki makna mendalam. Setiap pertemuan, setiap peristiwa, bahkan dalam kekacauan sekalipun, adalah tanda-tanda yang mengarahkan Anda menuju tujuan yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah panggilan. Pertama, panggilan kebangkitan. Setiap individu yang terpilih akan mencapai titik di mana dorongan halus dari alam semesta tidak lagi bisa diabaikan. Ini adalah saat di mana kepekaan spiritual Anda semakin tajam, dan Anda mulai merasakan panggilan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kebangkitan spiritual ini tidak datang dengan ledakan besar atau spektakuler yang mencuri perhatian, melainkan muncul dalam bentuk serangkaian tanda-tanda lembut yang hampir tak terlihat, seperti bisikan lembut di tengah kesibukan sehari-hari. Momen-momen kejelasan yang tiba-tiba, di mana Anda merasakan pemahaman mendalam tanpa alasan yang jelas, dan perubahan internal yang perlahan-lahan membentuk diri Anda menjadi lebih dari sekadar individu biasa. Proses ini terkumpul seiring waktu, seperti titisan air yang membentuk sebuah sungai. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan introspeksi dan kesadaran yang terus berkembang, membawa Anda lebih dekat kepada pemahaman yang lebih tinggi dan tujuan spiritual yang lebih dalam. Dengan setiap langkah yang Anda ambil, Anda semakin dekat dengan menyadari bahwa kebangkitan ini adalah bagian dari skema yang lebih besar, memandu Anda menuju realitas yang lebih luas dan tujuan yang lebih mulia dalam kehidupan Anda. Bagi sebagian orang, kebangkitan adalah proses lambat, dimulai dengan introspeksi mendalam ketika hal-hal yang dulunya masuk akal tiba-tiba terasa hampa atau tidak relevan. Bagi yang lain, mungkin datang melalui peristiwa eksternal yang tiba-tiba, perubahan dalam hubungan, perubahan karir yang mendadak, atau kehilangan yang mengubah hidup, yang memaksa mereka untuk berhenti, merenung, dan mengevaluasi kembali semua yang mereka kira mereka ketahui. Anda mungkin telah memperhatikan pola berulang dalam hidup Anda, siklus yang tampaknya terulang terus-menerus. Bisa jadi orang-orang yang sama masuk ke dalam hidup Anda, tantangan serupa muncul kembali, atau perasaan ketidakpuasan yang berulang, tidak peduli apa yang Anda lakukan.
Ini bukanlah kebetulan belaka. Pola-pola ini adalah cara alam semesta untuk mengguncang Anda dengan lembut, mendorong Anda untuk menyadari bahwa sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Sebagai yang terpilih, Anda tidak dimaksudkan untuk mengikuti jalur eksistensi yang biasa. Jalan yang terpilih adalah luar biasa dan membutuhkan kesadaran yang lebih tinggi yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Dunia tempat kita hidup dirancang untuk mengalihkan perhatian, untuk menjaga kebanyakan orang tetap tertidur, terjebak dalam siklus rutinitas, kesenangan dangkal, dan konsumsi tanpa pemikiran. Tapi, Anda mungkin telah merasakannya sejak lama. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu di luar kehidupan sehari-hari. Anda merasakan dorongan itu, bukan dorongan untuk mencari kebenaran, untuk mengeksplorasi kedalaman kesadaran Anda sendiri, untuk melihat di luar tirai kehidupan sehari-hari dan bertanya tentang hal-hal yang lebih besar. Ini adalah awal dari kebangkitan Anda. Mungkin, Anda telah mengalami momen-momen ketika realitas terasa berbeda, ketika Anda merasa terputus dari lingkungan Anda, seolah-olah Anda sedang menonton hidup Anda berlangsung dari luar. Momen-momen ini tidak acak, dan jelas bukan imajinasi Anda yang bermain trik. Mereka adalah kilasan dari kebenaran yang lebih tinggi. Waktu ketika tirai antara dunia material dan dunia spiritual menjadi tipis, memberi Anda sekilas ke dalam realitas yang lebih luas yang tidak pernah dilihat oleh kebanyakan orang. Pengalaman-pengalaman ini, meskipun halus, adalah mendalam dan tidak boleh diabaikan. Mereka adalah undangan untuk Anda bangkit, untuk mulai sepenuhnya menjalankan peran Anda sebagai yang terpilih. Dunia sedang berada dalam periode transformasi besar, dan yang terpilih sedang diaktifkan, dipanggil untuk terbangun menuju tujuan sejati mereka. Kebangkitan ini tidak hanya tentang pencerahan pribadi Anda, ini tentang peran yang Anda dimaksudkan untuk dimainkan dalam skema besar. Alam semesta sedang menyelaraskan peristiwa, orang-orang, dan peluang di sekitar Anda untuk mempersiapkan Anda untuk apa yang akan datang. Anda sedang diperlengkapi dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan alat yang diperlukan untuk misi yang ada di depan. Tetapi sebelum Anda sepenuhnya menerima ini, Anda harus bangkit. Kebangkitan bukanlah peristiwa sekali saja. Ini adalah proses, perjalanan berkelanjutan yang terungkap saat Anda terus melepaskan pola lama, keyakinan, dan ilusi. Ini mungkin terasa tidak nyaman, bahkan membingungkan pada saat-saat tertentu. Semakin terjaga Anda, semakin tidak sinkron Anda mungkin merasa dengan dunia di sekitar Anda. Tapi itulah tujuannya. Anda tidak dimaksudkan untuk cocok dengan cetakan dunia ini. Sebagai yang terpilih, Anda ditakdirkan untuk memecahkan cetakan itu, untuk membuka jalan baru, dan untuk memimpin orang lain melalui contoh. Ini adalah panggilan Anda untuk bangkit dari tidur yang telah membuat Anda terikat pada kehidupan yang biasa. Alam semesta sedang mengetuk pintu kesadaran Anda, meminta Anda untuk memasuki kehidupan luar biasa yang memang Anda lahir untuk jalani. Saatnya untuk bangkit dari potensi sejati Anda, mengenali tanda-tanda, dan memulai perjalanan untuk memahami sepenuhnya siapa diri Anda dan mengapa Anda di sini. Waktunya adalah sekarang. Kebangkitan sedang terjadi. Akankah Anda menjawab panggilan ini, atau akan terus tidur sementara dunia di sekitar Anda bergeser dan berubah tanpa Anda menyadari kekuatan sejati Anda? Pilihan ada di tangan Anda. Tetapi jika Anda masih menonton, maka kemungkinan besar bagian yang lebih dalam dari diri Anda sudah tahu. Saatnya untuk bangkit. Ini adalah momen yang Anda tunggu-tunggu. Alam semesta telah mempersiapkan Anda untuk ini. Segala sesuatu yang telah Anda alami sejauh ini telah membawa Anda ke titik ini. Sekarang, terserah Anda untuk menerima kebangkitan ini dan maju dengan pengetahuan bahwa Anda bukan hanya jiwa lain yang melewati dunia ini. Anda adalah yang terpilih, dan waktu Anda telah tiba. Yang kedua, membebaskan diri dari ilusi. Sebagai yang terpilih, kebangkitan Anda memerlukan proses pembebasan diri dari ilusi-ilusi yang menyelimuti dunia di sekitar Anda. Ilusi-ilusi ini hadir di berbagai aspek kehidupan,
mulai dari norma-norma sosial yang menuntut Anda untuk mengikuti aturan-aturan tertentu tentang bagaimana Anda seharusnya hidup, hingga harapan-harapan yang diletakkan pada Anda oleh orang lain yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menghargai esensi sejati Anda. Norma-norma sosial ini seringkali terjalin dalam pola pikir kolektif yang dapat mengarahkan Anda pada rutinitas yang monoton dan menghambat ekspresi autentik diri. Harapan-harapan eksternal, meski seringkali didasarkan pada niat baik, dapat menciptakan beban tambahan yang mengaburkan jati diri Anda dan membuat Anda terjebak dalam peran yang tidak sesuai dengan panggilan sejati Anda. Ilusi-ilusi ini dirancang sedemikian rupa untuk membuat individu merasa puas dengan keadaan saat ini, teralihkan perhatian oleh hiburan dan kesibukan sehari-hari, serta, yang terpenting, menghalangi mereka dari menyadari potensi sejati mereka yang mendalam. Mengatasi ilusi-ilusi ini memerlukan keberanian untuk melihat melampaui lapisan-lapisan penipuan yang dibangun oleh masyarakat dan mengidentifikasi serta mengatasi keyakinan serta batasan yang telah mengendalikan hidup Anda. Proses ini melibatkan refleksi mendalam, keberanian untuk mengejar jalan yang tidak konvensional, dan komitmen untuk mengungkap serta merealisasikan kebenaran yang lebih besar tentang siapa diri Anda yang sebenarnya. Tetapi bagi seseorang seperti Anda, ilusi-ilusi ini mulai runtuh, mengungkapkan kebenaran di balik permukaan. Anda mungkin sudah mulai menyadari hal ini dalam hidup. Hal-hal yang dulunya memiliki makna bagi Anda, sekarang tidak lagi demikian. Tujuan yang pernah Anda kejar mungkin kini terasa kosong, dan hubungan yang tampaknya memuaskan, mungkin kini terasa dangkal. Ini adalah tanda bahwa Anda mulai melihat melalui ilusi-ilusi yang telah membuat Anda terikat. Apa yang Anda alami bukanlah sebuah kehilangan. Ini adalah pembebasan. Anda sedang melepaskan lapisan kepalsuan yang telah menghalangi Anda untuk sepenuhnya menerima peran Anda sebagai yang terpilih. Ini bisa menjadi proses yang membingungkan. Saat ilusi-ilusi itu menghilang, Anda mungkin merasa seolah-olah kehilangan rasa identitas. Anda mungkin bertanya-tanya, siapa diri Anda tanpa peran-peran yang Anda mainkan, label-label yang Anda bawa, atau harapan-harapan sosial yang Anda ikuti. Tapi kenyataannya, Anda tidak pernah dimaksudkan untuk didefinisikan oleh hal-hal ini. Sebagai yang terpilih, identitas sejati Anda jauh lebih besar daripada label atau peran eksternal yang dapat dikandung. Selama waktu ini, Anda mungkin merasa tertarik pada pengalaman dan perspektif baru. Anda mungkin mulai mempertanyakan hal-hal yang pernah Anda terima tanpa berpikir, seperti makna kesuksesan, definisi kebahagiaan, atau bahkan sifat dari realitas itu sendiri. Ini adalah bagian penting dari proses kebangkitan. Semakin banyak Anda mempertanyakan, semakin banyak Anda mengungkap kebenaran yang lebih dalam di bawah permukaan. Ini tidak selalu mudah, dan terkadang mungkin terasa seperti Anda berjalan di jalan sendirian. Tetapi itulah sebabnya sedikit orang yang siap menghadapi kebenaran ini. Sebagai yang terpilih, Anda dilahirkan dengan kekuatan dan keberanian untuk berjalan di jalan ini. Salah satu aspek terpenting dari membebaskan diri dari ilusi adalah belajar mempercayai petunjuk batin Anda. Dunia akan terus mencoba menentukan siapa Anda seharusnya, apa yang seharusnya Anda inginkan, dan bagaimana Anda seharusnya hidup. Tetapi saat Anda terbangun, Anda akan menemukan bahwa satu-satunya suara yang benar-benar penting adalah suara di dalam diri Anda, intuisi Anda, pengetahuan batin Anda, yang berfungsi sebagai kompas Anda. Itu akan memandu Anda melalui ilusi dan mengungkapkan dunia sebagaimana adanya. Akan ada saat-saat ketika Anda tergoda untuk kembali ke pola lama, mencari kenyamanan dari ilusi yang sudah dikenal. Namun, setelah Anda merasakan kebenaran, tidak mungkin untuk sepenuhnya kembali ke cara lama. Ilusi mungkin masih mencoba menarik Anda, tetapi sekarang Anda memiliki kesadaran untuk mengenali mereka apa adanya. Anda telah terbangun untuk memahami bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup daripada yang tampak di permukaan, dan bahwa tujuan Anda jauh lebih besar daripada sekadar menyesuaikan diri dengan cetakan masyarakat. Sebagai seorang yang terpilih,
Misi Anda adalah untuk membebaskan diri dari ilusi-ilusi ini, tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kebangkitan Anda berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi mereka yang masih tersesat dalam kabut ilusi. Dengan berjalan di jalur Anda dengan otentik dan tanpa rasa takut, Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa ada cara lain, cara yang lebih tinggi. Anda menjadi contoh dari apa yang mungkin terjadi ketika seseorang berani terbangun pada kebenaran dan merangkul potensi sejatinya. Dunia menunggu Anda untuk sepenuhnya memasuki kekuatan Anda. Waktu untuk ilusi telah berlalu, saatnya untuk bangkit dan bebas. Perjalanan ke depan mungkin tidak selalu mudah, tetapi akan sepadan. Dengan setiap ilusi yang Anda singkirkan, Anda semakin mendekati hidup yang sebenarnya dimaksudkan untuk Anda, hidup yang penuh tujuan, kepuasan, dan keselarasan ilahi. Ketiga, kekuatan kesadaran. Kesadaran adalah kunci utama dalam proses kebangkitan spiritual, dan sebagai seorang yang terpilih, kesadaran ini merupakan hadiah terbesarmu, yang membuka pintu menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi. Begitu Anda mulai melihat dunia dengan pandangan yang lebih jernih, Anda akan menyadari bahwa realitas yang lebih dalam dan kompleks sedang berlangsung di luar lapisan permukaan kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya kesadaran, Anda tidak bisa lagi mengabaikan atau menutup mata terhadap kebenaran yang lebih subtile yang beroperasi di balik tampilan luar yang sering kali menipu. Kesadaran ini memungkinkan Anda untuk merasakan dan memahami dinamika energi, pola sinkronisitas, dan hubungan yang tidak tampak jelas pada pandangan pertama. Ini mengundang Anda untuk mengamati dengan lebih mendalam, mengeksplorasi hubungan antara peristiwa dan pengalaman, serta memahami makna yang tersembunyi di balik interaksi sehari-hari. Kesadaran ini bukan hanya sekadar pengetahuan yang ditambahkan ke dalam hidup Anda, tetapi merupakan transformasi total dalam cara Anda merasakan dan berhubungan dengan dunia di sekitar Anda. Ketika Anda semakin terhubung dengan realitas yang lebih dalam ini, Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu memiliki arti yang lebih besar, dan bahwa setiap pengalaman adalah kesempatan untuk mengungkap kebenaran yang lebih tinggi. Dengan demikian, kesadaran menjadi peta yang memandu Anda melalui labirin kompleksitas kehidupan, mengungkapkan lapisan-lapisan tersembunyi yang membentuk realitas, dan mengarahkan Anda menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa Anda sebenarnya dan tujuan yang lebih besar dari perjalanan hidup Anda. Kesadaranmu memungkinkanmu untuk merasakan hal-hal yang mungkin terlewatkan oleh orang lain, pergeseran energi yang halus, sinkronisitas yang membimbingmu, dan kebenaran mendasar di balik interaksi sehari-hari. Namun, kesadaran bukan hanya tentang mengamati dunia di sekelilingmu, ini juga tentang melihat ke dalam dirimu. Semakin sadar Anda tentang dunia, semakin jelas Anda akan melihat dirimu sendiri. Anda akan mengenali pola dan keyakinan yang telah membentuk hidupmu, baik secara positif maupun negatif. Anda akan memahami bagaimana pikiranmu menciptakan realitasmu, bagaimana emosimu mempengaruhi pengalamanmu, dan bagaimana tindakanmu membentuk takdirmu. Kesadaran yang meningkat ini terkadang bisa terasa sangat membebani, seolah-olah Anda terbangun ke dunia yang lebih indah dan kompleks daripada yang pernah Anda bayangkan. Tapi ingatlah, kesadaran bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, itu adalah sesuatu yang harus diterima. Semakin sadar Anda, semakin berdaya Anda untuk membuat pilihan sadar yang selaras dengan kebaikan tertinggi Anda. Saat kesadaranmu semakin dalam, Anda akan mulai memperhatikan tanda-tanda dari alam semesta yang bisa datang dalam berbagai bentuk, urutan angka yang berulang, lagu yang diputar pada saat yang tepat, atau pertemuan dengan seseorang yang menyampaikan pesan yang perlu Anda dengar. Ini bukanlah peristiwa acak. Ini adalah cara alam semesta membimbingmu menuju tujuanmu. Namun, untuk sepenuhnya menerima pesan-pesan ini, Anda harus hadir. Gangguan dunia dirancang untuk menjauhkanmu dari saat ini, membuatmu terjebak di masa lalu, atau cemas tentang masa depan. Namun, saat ini adalah tempat di mana kekuatanmu berada. Ketika Anda sepenuhnya hadir, Anda membuka diri pada aliran alam semesta, dan saat itulah keajaiban terjadi.
Bab ini tentang membudayakan kesadaran dalam setiap aspek kehidupanmu. Ini tentang menjadi sadar akan energi yang Anda bawa ke setiap situasi, pikiran yang Anda pertahankan, dan tindakan yang Anda ambil. Ini tentang menyadari bahwa Anda adalah pencipta realitasmu, dan kesadaranmu adalah kunci untuk membuka potensi penuhmu. Semakin sadar Anda, semakin Anda akan mengenali bahwa segala sesuatu saling terhubung. Orang-orang yang Anda temui, pengalaman yang Anda miliki, dan bahkan tantangan yang Anda hadapi semuanya terjalin dalam pola besar kehidupanmu. Ketika Anda melihat hidupmu melalui lensa kesadaran, Anda mulai melihat pola dan tujuan di balik segala sesuatu. Anda menyadari bahwa tidak ada kecelakaan atau kebetulan, hanya sinkronisitas ilahi yang membimbingmu menuju kebaikan tertinggi. Kesadaran adalah dasar dari kebangkitanmu. Itu memungkinkanmu untuk membebaskan diri dari ilusi, melihat kebenaran, dan memasuki kekuatanmu sebagai seorang yang terpilih. Semakin Anda membudayakan kesadaran, semakin jelas dan bermakna jalur yang Anda tempuh. Yang keempat, merangkul kekuatanmu. Setelah Anda mengalami kebangkitan dan menyadari kebenaran mendalam tentang siapa diri Anda sebenarnya, serta mulai mengembangkan kesadaran yang lebih dalam tentang eksistensi Anda dan dinamika dunia di sekitar Anda, langkah berikutnya dalam perjalanan spiritual Anda adalah merangkul dan memanfaatkan kekuatan yang telah diberikan kepada Anda sebagai seorang yang terpilih. Proses ini melibatkan lebih dari sekadar pengakuan terhadap potensi yang ada dalam diri Anda. Ini juga merupakan undangan untuk secara aktif mengintegrasikan dan menggunakan kemampuan, wawasan, dan kekuatan unik yang telah dianugerahkan kepada Anda untuk melayani dan mewujudkan tujuan ilahi yang lebih besar. Anda memiliki kekuatan yang dirancang untuk memfasilitasi perubahan positif, mengarahkan energi Anda ke arah pencapaian misi yang lebih tinggi, dan membawa dampak signifikan bagi diri sendiri serta bagi dunia di sekitar Anda. Dalam merangkul kekuatan ini, Anda diharapkan untuk mengekspresikan potensi penuh Anda dengan keyakinan dan keberanian, mengatasi rintangan yang mungkin muncul, dan menanggapi panggilan untuk berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Ini berarti bahwa Anda tidak hanya mengenali kekuatan yang ada dalam diri Anda, tetapi juga belajar untuk mengarahkan kekuatan tersebut dengan bijaksana dan dengan tujuan yang jelas. Dengan merangkul kekuatan Anda berkomitmen untuk tidak hanya mengatasi tantangan yang Anda hadapi, tetapi juga untuk berfungsi sebagai agen perubahan yang memperluas pengaruh dan dampak positif Anda sesuai dengan rencana ilahi yang lebih besar. Anda diundang untuk melangkah dengan penuh percaya diri ke dalam peran Anda, mengarahkan kekuatan Anda untuk menginspirasi dan memberdayakan orang lain, serta untuk mewujudkan visi spiritual yang lebih luas dalam setiap tindakan dan keputusan yang Anda buat. Tetapi sebelum Anda bisa sepenuhnya memasuki kekuatanmu, Anda harus terlebih dahulu mengenali dan menerimanya. Banyak orang yang terpilih berjuang dengan langkah ini. Mereka meragukan kemampuan mereka, mempertanyakan nilai diri mereka, atau takut dengan tanggung jawab yang datang bersama kekuatan mereka. Namun kenyataannya adalah Anda dipilih karena alasan. Di dalam dirimu terletak segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk memenuhi misimu. Kekuatanmu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, itu adalah sesuatu yang harus diterima. Merangkul kekuatanmu tidak berarti mendominasi orang lain atau memaksakan kehendakmu pada dunia. Kekuatan sejati berasal dari dalam. Ini adalah kepercayaan diri yang tenang untuk mengetahui siapa dirimu dan apa yang Anda lakukan di sini. Ini adalah kekuatan batin yang memungkinkanmu untuk berdiri teguh dalam kebenaranmu, bahkan ketika dunia mencoba menggoyahkanmu. Ini adalah kemampuan untuk menciptakan perubahan, bukan melalui kekuatan, tetapi melalui keselarasan dengan kekuatan yang lebih tinggi dari alam semesta. Saat Anda merangkul kekuatanmu, Anda akan merasakan perubahan dalam hidupmu. Kesulitan yang pernah Anda hadapi akan mereda, dan Anda akan menarik peluang dan orang-orang yang selaras dengan tujuanmu. Anda akan bergerak melalui dunia dengan rasa aliran dan kemudahan, mengetahui bahwa alam semesta mendukungmu setiap langkah.
Tetapi dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Sebagai seorang jiwa terpilih, tujuanmu bukan hanya untuk meningkatkan dirimu, tetapi juga untuk meningkatkan orang lain. Kekuatanmu dimaksudkan untuk melayani kebaikan yang lebih besar. Apakah itu berarti membimbing orang lain dalam perjalanan spiritual mereka, menggunakan bakatmu untuk menciptakan perubahan positif di dunia, atau menjadi sumber cinta dan cahaya bagi orang-orang di sekitarmu? Kekuatanmu memiliki tujuan yang lebih besar daripada keuntungan pribadi. Menerima kekuatanmu juga berarti menerima tantangan yang datang bersamanya. Semakin Anda memasuki kekuatanmu, semakin banyak perlawanan yang mungkin Anda temui. Akan ada kekuatan, baik eksternal maupun internal, yang mencoba menarikmu kembali dan membuatmu tetap kecil. Tetapi sebagai seorang jiwa terpilih, Anda dilahirkan dengan kekuatan untuk mengatasi tantangan ini. Dalam dirimu ada kekuatan untuk bangkit di atas rintangan, menghadapi perlawanan dengan anggun dan penuh keberanian, dan terus maju di jalurmu. Bab ini dalam proses kebangkitanmu adalah tentang sepenuhnya memasuki kekuatanmu. Ini tentang mengenali karunia yang telah diberikan kepadamu, menerima tanggung jawab yang menyertainya, dan menggunakan kekuatanmu untuk melayani tujuan yang lebih tinggi. Dunia menunggumu untuk bersinar. Apakah Anda akan menjawab panggilan itu? Kelima, menavigasi tantangan. Saat Anda bangkit dan memasuki kekuatan sejati Anda, tantangan dan hambatan akan mulai muncul di sepanjang perjalanan spiritual Anda. Kehadiran tantangan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses, dan meskipun mungkin tampak sebagai rintangan, sebenarnya mereka memainkan peran yang sangat penting dalam evolusi Anda. Tantangan-tantangan ini bukanlah sekadar halangan untuk menghalangi kemajuan Anda. Sebaliknya, mereka dirancang untuk membimbing dan memotivasi Anda untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang benar-benar sesuai dengan takdir Anda. Setiap rintangan yang Anda hadapi menawarkan kesempatan berharga untuk memperdalam kesadaran Anda, membuka lapisan-lapisan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Mereka menguji kekuatan tekad Anda, memperkuat komitmen Anda terhadap tujuan Anda, dan membantu Anda menyelaraskan diri lebih erat dengan panggilan spiritual Anda yang lebih tinggi. Dalam menghadapi tantangan ini, Anda diberi peluang untuk mengasah keterampilan, memperluas wawasan, dan menguji batas-batas kemampuan Anda, yang semuanya berkontribusi pada pencapaian potensi penuh Anda. Tantangan-tantangan ini mendorong Anda untuk berkembang melampaui zona nyaman Anda, mengatasi ketakutan, dan mengatasi keyakinan yang mungkin telah membatasi Anda sebelumnya. Dengan setiap tantangan yang Anda atasi, Anda tidak hanya mendekati realisasi penuh dari misi Anda, tetapi juga mengintegrasikan lebih dalam ke dalam diri Anda kekuatan, kebijaksanaan, dan keuletan yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan Anda dengan tekad dan keyakinan yang lebih kuat. Sebagai seorang jiwa terpilih, tantangan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu berarti. Salah satu tantangan pertama yang mungkin Anda hadapi adalah perlawanan, baik dari dalam maupun dari luar. Dunia dalam keadaan saat ini tidak selalu menerima mereka yang berjalan di jalur terpilih. Anda mungkin menemukan bahwa orang lain tidak memahami perjalananmu. Mereka mungkin meragukan keputusanmu atau bahkan mencoba menarikmu kembali ke pola lama dan cara berpikir. Perlawanan ini bisa datang dari keluarga, teman, atau masyarakat secara keseluruhan. Kadang-kadang mungkin terasa terisolasi, tetapi disinilah kekuatan dan kesadaran batinmu berperan. Anda harus belajar mempercayai dirimu sendiri, bahkan ketika orang lain tidak. Ingat, ketidakmampuan mereka untuk memahami jalurmu tidak mengurangi maknanya. Namun, perlawanan terbesar seringkali datang dari dalam dirimu. Anda mungkin menghadapi keraguan, ketakutan, dan keyakinan terbatas yang mencoba meyakinkanmu bahwa Anda tidak mampu, tidak layak, atau tidak siap untuk jalan di depan. Pertarungan internal ini bisa menjadi beberapa tantangan tersulit yang akan Anda hadapi, tetapi ingat, ini hanya ilusi, sisa-sisa diri lama yang sedang Anda singkirkan. Mereka tidak mendefinisikanmu. Saat Anda bangkit,
Anda menjadi versi baru dari dirimu yang tidak lagi terikat oleh keyakinan terbatas ini. Setiap kali Anda menghadapi dan mengatasi perlawanan batin ini, Anda tumbuh lebih kuat dan lebih selaras dengan tujuanmu yang sebenarnya. Kunci untuk menavigasi tantangan ini adalah tetap berakar pada kesadaranmu dan ingat kekuatanmu. Ketika menghadapi tantangan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa diajarkan oleh ini kepadaku? Bagaimana aku bisa tumbuh dari ini? Dengan mendekati tantangan dengan perspektif ini, tantangan tersebut tidak lagi tampak sebagai rintangan yang tidak dapat diatasi. Sebaliknya, mereka menjadi batu loncatan di jalurmu menuju kebijaksanaan, kekuatan, dan keselarasan spiritual yang lebih besar. Tantangan hanyalah cermin, mencerminkan kembali area di mana Anda perlu tumbuh dan berkembang. Dengan menghadapinya secara langsung, Anda mengembangkan ketahanan yang diperlukan untuk melanjutkan perjalananmu. Tantangan lain yang mungkin Anda hadapi adalah godaan untuk kembali ke pola pikir dan perilaku lama. Proses kebangkitan tidaklah linier, dan akan ada saat-saat ketika terasa lebih mudah untuk kembali ke kenyamanan yang sudah dikenal. Lagi pula, yang tidak diketahui bisa terasa menakutkan, dan pola lama, meskipun tidak lagi mendukungmu, bisa terasa aman. Namun, pertumbuhan terjadi di luar zona nyamanmu. Setiap kali Anda menolak tarikannya kebiasaan lama dan memilih jalur yang lebih tinggi, Anda memperkuat keselarasanmu dengan tujuanmu. Perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang ketekunan. Setiap kali Anda membuat pilihan sadar untuk maju, bahkan jika itu hanya satu langkah kecil, Anda sedang melangkah di jalurmu. Selain tantangan pribadi, Anda juga mungkin menghadapi tantangan dalam skala global. Dunia berada dalam keadaan perubahan, dan sebagai seorang jiwa terpilih, Anda sangat peka terhadap energi di sekitarmu. Sensitivitas yang meningkat ini bisa membuat sulit untuk menavigasi tantangan kolektif, apakah itu gejolak sosial, krisis lingkungan, atau masalah global lainnya. Anda mungkin merasakan beratnya tantangan dunia menekan dirimu, tetapi ingat, Anda tidak tak berdaya menghadapi kesulitan ini. Kesadaran dan kekuatanmu memungkinkanmu untuk menavigasi tantangan ini dengan anggun dan penuh tujuan. Dengan tetap berpusat dan berakar, Anda dapat menjadi mercusuar cahaya di tengah kekacauan. Bab ini adalah tentang belajar menavigasi tantangan yang tak terhindarkan yang menyertai jalur kebangkitan. Ini tentang mengenali bahwa tantangan tidak ada untuk mengalahkanmu, mereka ada untuk membantumu tumbuh. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk memperdalam kesadaranmu, memperkuat kekuatanmu, dan lebih selaras dengan tujuanmu. Jalur orang terpilih tidak selalu mudah, tetapi selalu berharga. Semakin Anda menerima tantangan, semakin Anda akan tumbuh, mendekatkanmu pada pemenuhan misi ilahimu. Ingat, setiap rintangan adalah ujian yang dirancang untuk memperbaiki dirimu. Terimalah mereka, belajarlah darinya, dan gunakan sebagai bahan bakar untuk perjalananmu ke depan. Pertumbuhan datang melalui ketidaknyamanan, dan tantangan yang Anda hadapi hari ini hanya akan membuatmu lebih kuat besok. Teruslah maju, teruslah bangkit, dan terus percayalah pada prosesnya. Semesta memiliki rencana besar untukmu, dan setiap tantangan yang Anda atasi membawamu selangkah lebih dekat ke masa depan yang luar biasa yang menantimu. Yang terbaik masih akan datang. Keenam, mempercayai waktu ilahi. Salah satu aspek paling menantang, namun penting, dari perjalanan seorang jiwa terpilih adalah belajar mempercayai waktu ilahi. Saat Anda bangkit dan sepenuhnya memasuki kekuatanmu, adalah hal yang wajar merasa mendesak untuk memenuhi tujuanmu. Anda mungkin mencari jawaban segera, atau merasa bahwa waktu untuk bertindak adalah sekarang. Namun, semesta beroperasi pada jadwalnya sendiri. Penting untuk mengenali bahwa segala sesuatu berkembang persis seperti yang seharusnya. Mempercayai waktu ilahi berarti memahami bahwa ada rencana yang lebih besar yang sedang bekerja, bahkan ketika segala sesuatu tampak tertunda atau keadaan tidak berkembang seperti yang diharapkan.
Anda harus ingat bahwa segala sesuatu terjadi untuk suatu alasan. Penundaan, jalan memutar, dan periode menunggu semuanya adalah bagian dari proses. Mereka berfungsi untuk mempersiapkanmu, menyelaraskanmu dengan kesempatan yang tepat, dan memastikan bahwa ketika waktunya tiba, Anda siap untuk sepenuhnya menjalani peranmu. Ini bisa sulit untuk dipercaya ketika Anda merasa siap untuk lebih banyak, atau ketika orang-orang di sekitarmu tampaknya bergerak lebih cepat. Tetapi sebagai seorang jiwa terpilih, jalurmu unik. Membandingkan perjalananmu dengan orang lain hanya akan menyebabkan frustrasi. Yang penting adalah Anda tetap peka terhadap bimbingan yang Anda terima dan tetap sabar, mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi dalam urutan yang sempurna. Anda mungkin akan menyadari bahwa selama periode menunggu atau ketenangan, semesta menawarkan kesempatan untuk tumbuh dengan cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Momen-momen ini bukanlah waktu yang terbuang. Mereka adalah fase vital dari perkembanganmu. Mungkin Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan kekuatan batin yang lebih besar, mempelajari keterampilan baru, atau menyembuhkan luka dari masa lalu yang masih perlu perhatian. Apapun kasusnya, waktu ilahi memastikan bahwa ketika kesempatan yang tepat muncul, Anda akan sepenuhnya siap untuk menangkapnya. Sebagai seorang jiwa terpilih, jalurmu terhubung erat dengan aliran semesta. Sementara orang lain mungkin terburu-buru melawan arus, Anda memiliki kemampuan unik untuk mengalir bersamanya. Ini membutuhkan kesabaran, penyerahan, dan tingkat kepercayaan yang mendalam. Anda harus melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap hasil dan membiarkan semesta membimbingmu. Ada kekuatan yang sangat besar dalam penyerahan. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk memaksakan sesuatu terjadi, Anda membuka dirimu untuk kemungkinan tak terbatas yang disediakan semesta untukmu. Anda mungkin menemukan bahwa segala sesuatu berkembang dengan cara yang tidak pernah Anda harapkan, tetapi jauh lebih selaras dengan tujuanmu yang sebenarnya daripada apapun yang bisa Anda rencanakan. Aspek lain dari mempercayai waktu ilahi adalah terbuka terhadap tanda-tanda dan sinkronisitas. Sebagai seorang jiwa terpilih, semesta terus-menerus berkomunikasi denganmu, membimbing langkah-langkah berikutnya. Tanda-tanda ini mungkin muncul dalam bentuk angka yang berulang, pertemuan kebetulan, atau ledakan inspirasi tiba-tiba. Percayalah bahwa ketika waktunya tepat, semesta akan membuatnya jelas. Bab ini tentang melepaskan kebutuhan untuk terburu-buru dan menerima aliran waktu ilahi. Ini tentang mengenali bahwa segala sesuatu dalam hidupmu berkembang dengan sempurna, meskipun terkadang tidak selalu terlihat demikian. Semakin Anda mempercayai, semakin Anda akan menemukan dirimu tepat di tempat yang seharusnya pada waktu yang sangat tepat. Dengan menyelaraskan diri dengan waktu ilahi, Anda memungkinkan semesta untuk bekerja dengan magisnya. Jalur ini mungkin tidak selalu linier dan mungkin ada momen menunggu atau ketidakpastian. Tetapi ketahuilah bahwa Anda tidak pernah benar-benar berdiri diam. Setiap langkah, setiap momen, membawa Anda lebih dekat pada takdirmu. Yang ketujuh, menjadi mercusuar bagi orang lain. Saat Anda bangkit dan sepenuhnya memasuki peranmu sebagai seorang jiwa terpilih, perjalananmu tidak hanya tentang pertumbuhan pribadi. Ini tentang menjadi mercusuar bagi orang lain. Dunia sangat membutuhkan mereka yang terjaga, sadar, dan diberdayakan, dan Anda dipanggil untuk menjadi cahaya penuntun bagi mereka yang masih tersesat dalam kabut ilusi. Menjadi mercusuar bagi orang lain tidak berarti berkhotbah atau meyakinkan orang lain tentang kebenaranmu. Ini berarti hidup selaras dengan diri lebih tinggi dan membiarkan cahayamu bersinar. Ketika Anda hidup secara otentik, orang lain akan secara alami tertarik pada energimu. Mereka akan melihat sesuatu dalam dirimu yang menginspirasi mereka, sesuatu yang membangkitkan bagian dari diri mereka yang sedang tertidur. Sebagai seorang jiwa terpilih, energimu sangat kuat. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa orang-orang tertarik padamu, mencari nasihatmu, kehadiranmu, atau sekadar kebersamaanmu.
Baik mereka menyadarinya atau tidak, mereka bisa merasakan cahaya di dalam dirimu. Energi Anda bertindak sebagai katalisator bagi orang lain, membantu membangkitkan cahaya batin mereka sendiri. Namun, menjadi mercusuar bagi orang lain juga menghadapi tantangan. Anda mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang menolak energimu, yang tidak memahami jalurmu, atau bahkan yang mencoba meredupkan cahayamu. Ini bukanlah cerminan dari dirimu, tetapi dari di mana mereka berada dalam perjalanan mereka sendiri. Beberapa orang belum siap untuk bangkit, dan itu tidak masalah. Peranmu bukanlah untuk memaksa siapapun untuk bangkit, tetapi untuk tetap teguh dalam kebenaranmu terlepas dari bagaimana orang lain merespons. Pada saat yang sama, menjadi mercusuar berarti mempraktikkan belas kasih dan pemahaman. Anda telah menjalani jalur kebangkitan dan mengetahui secara langsung betapa sulitnya melepaskan ilusi dan melangkah ke dalam cahaya. Orang lain berada di jalur mereka sendiri dan mungkin tidak berada pada tahap kebangkitan yang sama denganmu. Penting untuk menghormati perjalanan mereka, menemui mereka di tempat mereka berada, dan menawarkan bimbingan serta dukungan ketika mereka siap menerimanya. Salah satu cara yang paling kuat untuk menjadi mercusuar bagi orang lain adalah dengan mewujudkan kebenaranmu. Ketika Anda hidup selaras dengan tujuanmu, mempercayai waktu ilahi, dan menerima kekuatanmu, Anda menjadi contoh hidup dari apa yang mungkin terjadi. Hidupmu menjadi saksi kekuatan kebangkitan, dan kehadiranmu sendiri menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Namun, menjadi mercusuar juga berarti merawat cahayamu sendiri. Mudah untuk terjebak dalam mencoba membantu orang lain atau merasakan beban dunia di pundakmu. Tetapi ingatlah, Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Sebagai seorang jiwa terpilih, energimu sangat berharga. Penting untuk merawat diri sendiri, istirahat saat diperlukan, dan mengisi kembali semangatmu. Dengan merawat diri sendiri, Anda memastikan bahwa cahayamu tetap kuat dan Anda bisa terus bersinar terang untuk orang lain. Bab ini adalah tentang memasuki peranmu sebagai mercusuar bagi orang lain. Ini tentang mengenali dampak yang Anda miliki pada dunia hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Kebangkitanmu bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk kolektif. Semakin Anda bersinar, semakin Anda membantu meningkatkan getaran planet ini, satu orang pada satu waktu. Menjadi mercusuar tidak berarti menjadi sempurna. Ini berarti menjadi otentik, hadir, dan bersedia menjalani jalurmu dengan integritas. Saat Anda melanjutkan perjalananmu, Anda akan menginspirasi orang lain untuk bangkit menuju kebenaran mereka sendiri. Anda akan menunjukkan kepada mereka bahwa ada cara lain, cara cinta, cahaya, dan keselarasan ilahi. Dunia siap untuk cahayamu. Sekarang adalah waktu untuk sepenuhnya memasuki peranmu sebagai seorang jiwa terpilih, mempercayai kekuatanmu, dan menjadi mercusuar yang selalu Anda tuju. Sebagai penutup, perjalanan ini mengajak Anda untuk tidak hanya memahami, tetapi juga merasakan kekuatan dari mempercayai waktu ilahi dan menjadi mercusuar bagi orang lain. Dalam setiap langkah yang Anda ambil, ingatlah bahwa Anda adalah bagian dari sebuah misi agung yang melebihi batas individu, yang menyentuh dan memberdayakan banyak jiwa di sekeliling Anda. Setiap tantangan dan penundaan, setiap momen menunggu, adalah bagian dari perjalanan yang membentuk dan memperkuat Anda. Biarkan keyakinan Anda dalam waktu ilahi menjadi kompas yang membimbing Anda, dan biarkan cahaya Anda bersinar sebagai inspirasi bagi mereka yang mencari arah. Dalam setiap kesempatan untuk berbagi kebenaran Anda, dan dalam setiap saat ketika Anda memilih untuk merawat diri sendiri, Anda berkontribusi pada perubahan positif yang lebih besar. Dengan penuh kesadaran dan ketulusan, teruslah menyelaraskan diri dengan tujuan ilahi Anda dan membiarkan cahayamu menerangi jalan. Dunia ini membutuhkan energi dan kebijaksanaan yang hanya Anda bisa tawarkan. Teruslah bersinar, teruslah berkembang, dan percayalah bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya. Anda adalah mercusuar yang memancarkan harapan dan inspirasi, dan perjalanan Anda
adalah contoh nyata dari kekuatan kebangkitan yang luar biasa. Teruslah melangkah dengan keyakinan, dan biarkan setiap hari menjadi kesempatan untuk menyebarkan cahaya dan cinta. Dalam perjalanan ini, Anda tidak hanya menemukan diri Anda, tetapi juga memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi dunia. Semoga setiap langkah Anda dipenuhi dengan berkat, dan setiap hari membawa Anda lebih dekat pada tujuan ilahi Anda.